Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang Ibu mau minta kalian menyanyikan lagu nasional, lagu yang Garuda Pancasila. Ada tahu kan? Boleh dipimpin. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa penuh. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalian tahu Pancasila itu sebagai apanya di negara kita? Sebagai dasar negara. Siapa namanya? Syahbani ya. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian hari ini belajar bareng Ibu sesuai dengan apa yang telah kita terapkan tadi di lagu Garuda Pancasila. Seperti kita harus semangat, punya pribadi yang baik, ya kan? Ada sesuai dengan lagu, lirik lagu tersebut. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, kalian di kelas 6 ini belajar apa sama Ibu Ingrid ya? Nah, untuk hari kemarin habis belajar apa aja? Matematika sama udah yang kemarin. Nah, hari ini mungkin bersama Ibu kalian akan mendapatkan materi baru, yaitu tentang listrik. Ada yang tahu listrik itu apa? Atau enggak kalian sering mendengar istilah listrik? Apa yang kalian pertama muncul di otak kalian ketika mendengar kata listrik? PLN, apa? Lampu, TV, ada lagi? Ada? Ya, mungkin kalian juga udah sering dengar ya listrik itu apa, kayak misalkan bahaya listrik itu seperti apa. Dan jangan coba-coba main-main sama listrik. Nah, hari ini kalian belajar sama Ibu akan Ibu hanya akan memperkenalkan mengenai komponen dari rangkaian listrik yang sederhana, yang nanti di dalamnya setelah kalian belajar bersama Ibu di hari ini akan tahu alat-alat apa saja, terus juga hal apa saja yang berkaitan dengan listrik. Tapi di pertemuan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan secara garis besar saja, artinya hanya pengenalan. Untuk selebihnya nanti akan dibahas di pertemuan.
Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Kelihatan semuanya jelas? Oke. Ini durasinya sebentar kok, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita mulai. Wah, mati lampu ini. Saya harus mencari senter sebagai penerangan. Aduh, mana tugasnya belum selesai. Ayah, minta tolong ambilkan senter ya, ya. Ini gelap sekali, listriknya mati ya. Ya, terima kasih ya, ya. Sebentar, aku mau mencari buku dulu ya. Aduh, ini kok tiba-tiba tidak bisa menyala. Sebentar, apa mungkin baterainya? Aduh, ini bagaimana ya? Mungkin baterainya habis? Atau senternya sudah rusak? Kalau begitu aku akan pergi membeli baterai dulu. Aduh, gak bisa. Paham ya? Oke, ada yang mau menceritakan kembali si video tersebut? Mati lampu, terus? Center, tapi senternya ternyata mati. Tapi awalnya nyala. Tadi yang ada di video tersebut itu tokohnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tadi ibu yang ada di dalam video itu tadi kebingungan karena kenapa situasinya? Mati lampu. Lalu ibu tersebut meminta bantuan kepada suaminya untuk kenapa? Kalau boleh ibu tahu kenapa ibu tersebut nyari senter? Kira-kira apa? Karena gelap. Penerangan di ruangan. Ada lagi yang menjawab? Dan cukup ya. Nah, semua yang kalian sebutin tadi itu betul ya. Jadi masalah yang ada tadi di dalam video itu ialah suasana atau keadaan di dalam rumah ketika tidak ada listrik, dalam artian gelap. Karena tadi yang seperti diutarakan sama Niko, yang berhubungan sama listrik itu biasanya adalah ya, tuh. Nah, tadi ibu tadi megang senter kan ya? Senter tadi teh berguna untuk menerangi ruangan yang gelap karena di dalamnya ada apa coba? Baterai, terus ada lampu. Ada lagi yang tahu dalam senter ada apa? Ada listrik. Tuh. Untuk materi kita hari ini ialah ada komponen rangkaian listrik sederhana. Nah, apa saja sih komponen yang ada di rangkaian listrik sederhana itu? Yang pertama itu ada yang namanya sumber listrik. Ada yang namanya sumber listrik. Ada yang tahu sumber listrik itu apa? Sumber, istilah sumber itu artinya apa? Awal. Terus selain awal apa lagi? Sumber. Misalkan di mana sumber batu bara terbanyak, misalkan di mana sumber air bersih, sumber air jernih. Sumber itu apa ya? Ada yang tahu? Pusat, bisa ya. Pusat, asal. Oke. Nah, ternyata listrik yang kita lihat sekarang, yang kita tahu itu ternyata memiliki sumber. Nah, sumber listrik tersebut itu ada yang tahu apa aja sumber listrik? Kalau yang tadi di center di video, sumber listriknya kira-kira apa ya? Kenapa bisa nyala? Karena ada baterai. Oke, betul. Jadi, sumber listrik itu diantaranya ada baterai. Baterai itu cara penulisannya begini ya, adik-adik semua. Baterai. Nah,
kalian lihat ya. Ini ambilnya yang ini. Di baterai itu ternyata memiliki muatan positif dan negatif. Nah, fungsi dari baterai itu sendiri sebagai sumber arus listrik sederhana. Ya, sebagai sumber arus listrik yang sederhana artinya dalam muatan yang kecil. Nah, kalian bisa menemukan baterai di mana aja selain di senter? Di jam, di remote, di TV, di mana? Di remote TV, di jam, di mana lagi? Di handphone, di Tamiya, enggak ya? Tapi memang benar di Tamiya juga ada sumbernya, tapi namanya bukan. Tapi ada yang pakai baterai, ada juga yang pakai dinamo, ada yang kecil. Oke, yang baterai tadi tuh karena ini ukurannya sederhana ya, jadi baterai ini biasanya ada di benda-benda yang kecil. Seperti tadi jam tangan, kira-kira bentuk baterai dari jam tangan sama remote TV sama apa enggak? Ya, karena ukuran jam tangan lebih kecil dibanding remote TV. Untuk jenisnya juga beda ya, tapi di dalamnya sama, mempunyai muatan positif dan negatif. Nah, listrik itu terjadi ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif. Makanya kalau di remote TV itu suka kebalikannya. Oke, kita lanjut ke sumber yang kedua. Kira-kira ada yang mau menyebutkan nama sumber listrik? Ada sekalinya apa? Apa ini? Dibaca apa? Akumulator. Nama lain dari akumulator apa ya? Aki. Oke, betul. Nah, kalian biasa menemukan aki ada di mana? Mobil. Benar nih? Di kendaraan ya, kendaraan bermotor, ada motor, sama ada. Nah, untuk bentuk dari aki itu sendiri itu kalian pernah melihat begini atau beda-beda? Beda-beda. Oke. Beda-beda jenisnya, beda-beda manfaatnya juga ya, beda-beda ukuran, kapasitas. Nah, untuk yang ibu ambil contoh ini akinya yang seperti ini. Fungsi dari aki itu sendiri ialah untuk menyimpan daya listrik yang nantinya dibutuhkan di kendaraan. Atau tadi sering disebut sebagai asal ataupun pusat. Jadi kendaraan itu sebenarnya ada muatan listriknya, kenapa bisa bergerak gitu ya, maju ataupun mundur. Itu ini sumber yang menggerakkan ini namanya aki. Oke. Kita ke sumber yang ketiga namanya generator. Gimana? Sering menemukan ini? Di mana? Di apa terus? Di bengkel terus? Oke, di mana? Di tempat aja. Iya, di tempat aja kan ya. Betul. Ini nama lain dari generator apa biasanya suka manggil apa? Kalian genset. Ya, berarti kalian tuh memang sering menemukan benda-benda tadi ya, cuma kalian gak sadar itu kayak apa gitu ya. Nah, fungsi dari generator atau genset tadi itu ialah mesin yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Tapi untuk genset ini sendiri atau generator ini dalam kapasitas yang jauh lebih besar. Di antaranya tadi kenapa disimpan di Alfa atau Indomaret ataupun di bengkel dan lain sebagainya, itu kira-kira kenapa ya? Supaya ya jika di Alfa ataupun retail yang lainnya itu mati lampu, karena ada ini bisa teratasi. Coba bayangin kalau pakai baterai atau senter kan gak mungkin ya, Alfa itu gede luas. Nah, kenapa diatasi dengan ini sebagai cadangan untuk listrik jika terkendala listrik tersebut, maka diganti sama ini, listriknya bisa nyala. Kalian suka sadar gak sih kenapa kalau di counter handphone di Alfa, Indomaret itu nggak mati lampu? Karena ada ini. Nah, kalau rumah kalian nggak mau mati lampu juga, pasang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti tadi udah berapa sumber listrik yang disebut?
perhatikan. Ya. Sekarang ke sumber listrik yang keempat. Nah, ini. Nah, betul, dinamo ya. Untuk bentuk dari dinamo itu sebenarnya banyak ya. Cuman yang ibu ambil kenapa yang ini karena sering ada di Tamiya, ya kan? Cewek tahu mobil Tamiya? Perempuan nggak tahu ya. Coba aja di belakangnya atau di bawah itu ada benda yang kayak gini namanya Dina. Nah, ada sering lihat juga nggak selain di mobil Tamiya, dinamo itu ada di mana? Di mana? Di motor sekalian. Di bawah. Oh, yang Ya, betul. Tahu kan? oh, kalau motor Ya, pokoknya di bawah lah. Nah, fungsi dari dinamo itu ternyata dinamo itu termasuk ke dalam mesin listrik yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Tadi energi kinetik itu energi gerakan, listrik itu yang bisa menggerakkan mobil Tamiya tersebut. Kira-kira masih ada lagi nggak sumber listrik yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari selain yang empat tadi? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Atau kira-kira ada yang mau menyebutkan? Oh, ini ternyata sumber listrik yang sering saya lihat. Ada nggak? kata akan bukannya menemukan Ya, pokoknya yang bisa menghasilkan listrik. Ya. Oke. Nah, untuk rangkaian listrik itu sendiri, kenapa bisa menjadi sebuah listrik? Ternyata selain ada sumber listrik itu sendiri, yang kedua itu ada yang disebut dengan konduktor. Kalian ada yang tahu konduktor itu apa? Biasanya konduktor itu berhubungan dengan apa ya? Dengan apa? Menghantarkan energi listrik atau panas. Ya, biasanya konduktor itu sering dikenal sebagai penghantar energi panas. Misalnya, tahu lilin kalau dikasih api jadi panas kan? Terus tahu sendok? Nah, kalau sendok terus di atas dikasih minyak. Nah, terus si sendoknya kalau disimpan di atas api itu panas. Nah, panas itu kan tadinya yang dingin, si sendok dingin. Ketika disimpan di atas api itu panas, artinya ada yang menghantarkan panas ke sendok tersebut. Nah, penghantar panas itu disebut dengan konduktor. Nah, konduktor di situ ialah sendoknya tersebut karena bisa menghantarkan panas. Kalau di listrik, dunia listrik yang disebut konduktor itu ialah kabel. Nah, ini yang disebut dengan konduktor di dunia perlistrikan. Apalagi listrik yang sederhana. Tapi yang dimaksud dengan konduktornya itu bukan seperangkat kabel ininya. Kabelnya ini sendiri kan ada dua bagian. Yang pertama ini yang bagian inti atau bagian dalam. Ini apa ya, ada yang tahu dalam dari kabel itu apa? Bagian inti dari kabel itu apa? Yang tahu? Nanti kita cerita bersama ya. Nah, untuk bagian luar ini tahu nggak apa? Biasanya ini kabel itu. Kabel ya. Kabel itu di dalamnya ada yang disebut konduktor, namanya tembaga. Sebelumnya ada yang sering dengar kata tembaga? Gimana? Seperti ini ya, bentuk tembaga itu yang sederhana. Terus untuk bagian luar dari kabel itu ada biasanya kabel itu terbuat dari plastik. Tahu? Soalnya kalau dibakar itu suka meleleh kan? Nah, itu. Fungsi dari kabel itu sendiri ialah alat yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik yang baik. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena kabel itu termasuk konduktor. Untuk
Untuk alat yang termasuk konduktor di dunia kelistrikan yang sederhana itu yang bisa disatukan hanya ada satu ya, yaitu kabel. Karena kabel merupakan penghantar listrik yang selanjutnya ada yang disebut dengan alat-alat listrik. Setelah tadi kita mempelajari tentang sumber listriknya, selanjutnya ada penghantarnya. Yang ketiga itu ada alat-alatnya. Oke, ada yang tahu alat-alat listrik itu apa aja? Lampu, terus baterai kan tadi sumber. Yang tadi aja yang dari senter nih, senter, kalian bayangin senter yang senter. Di dalamnya ada baterai, ada kabel, kaca balon. Nah, selain itu ada lagi yang kecil yang bisa dipijit-pijit, itu namanya kan senter. Kalau mau dipijit itu nggak bakal nyala ya tadi. Kalau kita, nah itu kan namanya apa yang dipijit? Mau tahu? Oke, betul yang tadi ya. Alat listrik diantaranya yang pertama ada lampu atau box yang di senter ya. Terus yang kedua itu yang tadi dipijit-pijit, coba lihat. Nah, dipijit-pijit, dipencet, bukan dipijit ya, dipencet, pijit. Yang kayak ini ya. Nah, itu namanya apa sih? Kalau di lampu saklar, tuh yang kayak gitu. Kalau di lampu, kalau di ruangan, bentuk saklar itu coba boleh. Oh, gelap. Sekarang samain sama center. Boleh yang pegang center, boleh ke depan. Ke depan dulu. Gitu, Pak. Sambil bawa sendiri. Ibu yang besar. Oke, cewek satu orang, cowok satu orang. Nah, ceritanya nggak ada listrik ya. Ya, sebetulnya ini nggak ada listrik ya. Terus, tadi kan kita udah belajar ya. Belajar tentang sumber listriknya, terus konduktornya, juga alat-alat listriknya. Nah, ketika nggak ada listrik, masa kalian mau nyari? Aku mau nyari sumbernya dulu, nyari dinamonya, nyari baterainya, nyari gensetnya, ataupun nyari ada apa? Kan ada 4 ya sebenarnya. Aki. Masa kalau ketika nggak ada listrik, aku mau nyari akinya dulu, habis itu nyari kabelnya, nyari apanya? Nah, ya susah kan nyari barang-barangnya. Nah, terus dipermudah sama alat yang namanya senter. Ataupun kalau di ruangan ada yang namanya lampu ya. Nah, tapi kalian bingung nih, gimana cara menyalakannya? Nah, untuk di senter ternyata ada alat atau tempat yang buat menyalakan senter tersebut. Boleh dicobain? Nanti ya, coba nyalain gimana ini. Nah, kalau yang ini gimana nyalain? Nah, jadi terang ya. Coba yang lampu. Tiga-tiganya itu bisa menyala itu karena ada sentuhan dari kita. Ya enggak? Kalau nggak disentuh itu nggak akan nyala kan? Berarti ada usaha dari kita. Nah, yang disentuh tadi ini bentuknya memang beda-beda ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti itu, ataupun yang kayak gitu yang tadi ini. Tapi ketiganya itu mempunyai fungsi yang sama dan nama yang sama. Nah, ada yang tahu namanya apa? Namanya saklar. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Sekarang boleh, kamu mungkin ada 5. Ini ada 4 ya. Nanti kelompok 1, 2, 3. Iya, maksudnya duduknya kelompok 1 di baris ini, kelompok 2 di sini, kelompok 3. Kelompok 2. Kelompoknya namanya apa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4.
gambarnya juga anak TK. Kiri atas. Sudut kiri atas sama kelompok sama Gambarnya lagi apa? Ibu kasih waktu sampai ke 25 ya sampai sekarang. Masing-masing menyalurkan idenya ya. Jadi yang menggambar nggak cuma satu orang. Yang menggambar nggak cuma satu orang. Sendiri mana sayang? Sejak pagi mana sayang?